Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Flo. Kita saat ini mau siapkan hati kita. Mau ngapain? Puji Tuhan. Ngapain lagi? Dengerin firman Tuhan. Ngapain lagi? Yang pasti kita mau senangin hati Tuhan ya, melalui sekolah minggu online ini. Nah, sebelum mulai sekolah minggu biasanya kita ngapain? Berdoa dulu yuk. Kita mau berdoa dulu semuanya. Yang masih lari-lari boleh duduk atau enggak berdiri, kita tenangin hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sehat. Pada saat ini kami mau bernyanyi dengan mulut kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan telinga kami. Dan kami juga mau bersuka cita menyenangkan hati Tuhan melalui sikap hati kami yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kalau mau tanya siapa di sini yang sudah sarapan? Kamu udah sarapan. Siapa di sini yang sudah mandi? Siapa di sini yang lagi senang? Kamu lagi senang hari ini karena hari ini Kamu bangun sehat. Kamu bisa sarapan yang banyak, tadi Kamu sarapannya banyak, dan hari ini Kamu bisa berdiri di sini. Kamu bisa memimpin pujian buat adik-adik semua. Kita nyanyi lagu ini yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke? Ya, Kamu pengen lihat adik-adik semuanya bersuka cita. Pakai gaya ya, semua kita gerak. Oke? Siap? Kita nyanyikan pujian ini ya. Semuanya sudah bersuka cita, sudah gerakan badannya, kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi lagu Hati yang Gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, hati semangat yang patah, keringkan tulang-tulang dan tulang pipi. Hati
bersyukur atas berkat Tuhan. Saat ini Kak Flo mau ajak semuanya nari bareng, karena kita biasanya suka nonton kan sambil nari. Kita nyanyi lagu L-O-V-I ya. Oke, siap-siap ya adik-adik ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Adik-adik, sekarang kita duduk yuk. Kita mau siapkan hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Kita nyanyi pujian mata kecil ini ya. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara
Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar firman Tuhan. Karena kami mau jadi anak-anak terang yang nantinya kami berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami, dan kami mau jaga mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Halo adik-adik, hari ini kita ketemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih semangat ya sekolah minggu di rumah? Kak Ena percaya Tuhan Yesus bersama adik-adik semuanya ya. Hari ini sebelum mulai Kak Ena ajak semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Ena mau cerita dengan judul Seorang Lumpuh Disembuhkan. Ya, cerita ini ada di dalam kitab Markus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, ceritanya begini adik-adik. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Tuhan Yesus senang mengajar orang banyak. Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang, ya, menolong orang. Nah, pada suatu saat Tuhan Yesus ada di kota yang bernama kota Kapernaum. Ya, kota Kapernaum. Di situ Tuhan Yesus ada di sebuah rumah, dia sedang mengajar. Saat Tuhan Yesus mengajar, banyak orang yang datang ingin mendengar firman Tuhan, ingin melihat Tuhan Yesus, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, rumah itu jadi penuh. Ya, yang datang banyak orang yang ada di ruangan tamu, ada di halaman, bahkan di depan pintu juga banyak orang. Dari sekian banyak orang itu ada 4 orang yang baik hati. Ya, 4 orang ini punya temennya tapi lumpuh. Kalau lumpuh berarti nggak bisa berjalan. Kita bersyukur adik-adik di rumah bisa loncat, ya bisa lari, bisa berdiri, bisa segala macam, ya bisa bermain. Adik-adik kita bersyukur. 4 orang ini dia ingat, wah kita punya teman, harus kita bawa sama Tuhan Yesus supaya teman kita disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya 4 orang ini menggotong temannya untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi adik-adik, ternyata mereka nggak bisa masuk, mereka nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Orangnya banyak. Ya, karena orang banyak menutupi jalan mereka untuk masuk ke dalam rumah itu. Tapi apakah mereka pulang tanpa bertemu Tuhan Yesus? Tidak. Ya, mereka tetap semangat. Ya, mereka akhirnya bagaimana caranya ya supaya teman kita yang lumpuh ketemu Tuhan Yesus? Ya, mereka akhirnya menggotong temannya yang lumpuh ini naik ke atas rumah. Wah, naik ke atas rumah. Berat ya adik-adik ya, susah ya. Tapi 4 orang ini dia sangat sayang kepada temannya. Dia mau menolong temannya untuk bertemu Tuhan Yesus. Setelah mereka naik ke atas rumah, akhirnya atap rumahnya itu dibongkar. Setelah dibongkar, orang lumpuh ini diturunin pelan-pelan diturunin, tepat di depan Tuhan Yesus.
orang lumpuh ini bisa ketemu Tuhan Yesus? Pada waktu Tuhan Yesus lihat orang lumpuh, Tuhan Yesus berkata begini adik-adik. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hah? Dosa diampuni? Kata orang-orang. Orang-orang Farisi tidak mengerti karena mereka tahu yang bisa mengampuni dosa adalah Allah. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Tuhan Yesus berkata begitu. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu supaya dia percaya bahwa Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, mampu mengampuni dosa. Adik-adik, tetapi orang lumpuh, masih belum bisa berjalan. Wah, akhirnya setelah Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni," orang-orang bingung ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata yang tadi ya, bahwa supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tilammu, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Pada saat itu orang lumpuhnya itu langsung duduk, berdiri, terus jalan. Wah, si orang lumpuh bisa berjalan adik-adik. Semua itu karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, adik-adik masih ingat apa kata Tuhan Yesus yang pertama diucapkan kepada orang lumpuh? Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Itu artinya selain penyakit lumpuhnya, Tuhan Yesus bisa mengampuni dosanya. Itulah sebabnya bahwa Tuhan Yesus lebih dulu mengampuni dosanya, baru menyembuhkan sakit lumpuhnya. Adik-adik, kita semua sudah berdosa ya. Kita juga sama seperti orang lumpuh, kita juga orang berdosa ya, sehingga yang paling penting adalah bahwa kita mau diampuni dosanya. Adik-adik, kita juga sama seperti orang lumpuh tadi. Kita orang berdosa. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Nah, selain Tuhan Yesus mengampuni dosa orang lumpuh, Tuhan Yesus juga menyembuhkan kakinya yang lumpuh sehingga bisa berjalan. Tuhan Yesus berkata bahwa di dunia ini Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Itu artinya bahwa adik-adik kita semua, kita perlu mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus ya. Kita memperoleh pengampunan Tuhan Yesus, caranya bagaimana? Ya, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Maukah adik-adik menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus? Ya, dengan cara kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus mengampuni dosa dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan sakit orang lumpuh ini sehingga bisa berjalan. Wah, setelah dia bisa berjalan, orang-orang yang banyak itu senang, memuliakan nama Tuhan. Orang-orang bersukacita karena orang lumpuh sudah disembuhkan. Bukan hanya lumpuhnya disembuhkan, tetapi dosanya juga diampuni. Ya, adik-adik, seperti ayat hafalan hari ini. Yuk kita sama-sama baca ya. Kita akan membaca ayat hafalan di dalam Markus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Sekali lagi adik-adik ya.
Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus juga sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Yuk adik-adik, semuanya kita akan berdoa ya. Kita mau mengucap syukur. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga dan sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, buat kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tetap percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Adik-adik sampai jumpa minggu depan dengan sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, makan sehat, minum banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau selesai ibadah kita dan kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berkati adik-adik Joy Kids di dalam nama Tuhan Yesus dengan berkat kepintaran, hikmat, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan iman terima semua berkat Tuhan. Semua yang percaya adik-adik kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.